Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, panitia, pengurus keluarga wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, Namo Buddhaya. Saudara-saudari, pagi hari ini kita berkumpul kegiatan puja bakti. Puja bakti itu punya ciri khas ya. Yang pertama, ceramahnya biasanya tidak terlalu panjang. Ini maksimal 50 menit biasanya, tapi tidak sampai. Palingan 40 menit. Kenapa tidak bisa panjang, Bante? Kami siap kok 2 jam. Saya yang tidak siap. Kenapa? Harus makan siang. Ya. Batasnya jam 10-an. Apalagi ada baca parita lagi nanti di penghujung kegiatan. Yang kedua, dari pengamatan saya, ya semoga saya keliru. Ya, semoga saya keliru. Dari pengamatan saya, umat yang hadir puja bakti itu konsentrasi mendengarkan dharmanya biasanya tidak sekuat dhamma kelas. Nah, jadi yang hadir malam biasanya konsentrasinya lebih kuat daripada yang hadir pagi di hampir semua wihara yang saya datangi. Tidak tahu kenapa. Ya. Jadi saya sangat menyarankan saudara-saudari yang sudah sering puja bakti pagi, sesekali ikut kegiatan malam. Dhamma kelas, diskusi dhamma, meditasi, supaya ketertarikan terhadap dharmanya meningkat. Karena para biku, para penceramah tahu juga kelas malam itu lebih serius, pelajaran-pelajaran yang agak berat itu ditaruh di kelas malam. Jadi kalau Anda seringnya hanya datang di kelas pagi, nanti kemajuannya biasa-biasa saja. Baik, hari ini saya buat pertanyaan nomor 1 yang unik. Ya, coba saudara-saudari punya ndak jawabannya? Pertanyaannya begini, ini pertanyaan beneran. Mengapa hanya sedikit anak muda di wihara? Apakah Buddhisme akhirnya akan hilang? Ini masih hebat ini. Puja bakti di Surabaya masih ada anak mudanya. Ini termasuk hebat ini. Ada satu provinsi, saya mau cerita nama provinsinya ndak enak, kota kecil sebenarnya, ya dekat Wihara Mendut. Nah itulah kode yang sudah paling bisa saya kasih. Dekat Wihara Mendut. Yang kalau puja bakti pagi, yang datang 11 orang. Terus semuanya tua. Semuanya tua. Tuanya tua sekali. Jadi kalau saya datang ke sana, sepertinya benar ini, agama Buddha akan hilang ini. Dan sebelum saya ke sana berceramah, para Bante senior, biasanya Bante Joti Dhammo, sudah ngasih pesan dulu. Abhijato, kalau ke sana jangan ceramah kematian. Iya Bante, ya nanti umatnya sedih.
Cerita saja yang senang-senang. Jangan cerita kematian. Baik Bante, mereka sudah sangat dekat dengan kematian. Aduh. Iya Bante, iya Bante. Jadi kalau saya ke sana saya tidak cerita kematian, tidak cerita kesakitan, tidak. Ya, cerita yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Anak muda di wihara itu berkurang atau sedikit? Apakah akhirnya umat Buddha akan hilang? Nah, itu misterinya. Mungkin dalam hati ada yang menjawab iya, ya. Ada yang menjawab tidak juga. Saya kasih jawabannya. Ini versi saya. Saya menjawab tidak. Kenapa Bante? Karena yang muda akhirnya tua juga. Loh, tapi kan waktu muda dia tidak mau ke wihara Bante. Nanti tua ya tidak mau ke wihara. Enggak. Nanti tua dia datang ke wihara. Tahu kenapa Bapak Ibu? Sudah stres. Ya, sudah stres. Saya sudah ngamatin. Saya kalau ketemu anak muda di bawah umur 30 tahun, memberikan dharma, dari 10 orang yang serius cuma 2. Tapi nanti kalau umur 30 ke atas, dari 10 orang, yang serius 6 orang. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah saya berkeliling 2 tahun lebih ini, paling sulit mengajar itu adalah di universitas. Saya tidak mau sebut namanya. Tapi universitas swasta terbaik, negeri terbaik, sami mawon. Sami mawon. Kadang-kadang saya bingung juga. Ini sudah dikumpulkan mahasiswa terbaik se-Indonesia yang ujiannya sulit. Saya berikan pelajaran dharma. Tidak serius loh mereka. Ngobrol, main HP. Ada yang serius. Mungkin 20%. Di antara banyak yang sangat serius itu, nah kalau sangat serius saya beritahu. Yang cukup bagus selama ini dan tidak tahu apa alasannya, Universitas Prasetya Mulia di Jakarta. Tapi itu mungkin karena mereka pernah membuat Dhamma Camp 3 hari. Dan yang mengajar 3 Bante. Saya, Bante Atadiro, Bante Jayaratano. Jadi barangkali yang efektif untuk mahasiswa itu adalah camp. Mereka nginep 3 hari. Kenapa? Karena itu kan register, daftar toh. Artinya kalau Anda sudah mau daftar ikut pelajaran Dhamma 3 hari ya mesti serius. Dibandingkan kalau yang tidak register. Yang kedua, yang sangat serius adalah Yogyakarta. Yogyakarta sangat serius. Tapi apa alasannya? Mungkin karena ada organisasi Buddhis di sana. Widyasena. Baik. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nanti anak umur 20-an ini, ketika menjelang umur 30-an, stres bertambah. Kenapa stres bertambah? Mau nikah. Loh, mau nikah kan seneng Bante. Ya, kalau enggak berantem. Biasanya banyak masalah loh mau nikah itu. Betul ya? Nentuin tanggal, nentuin meja, meja kurang, nentuin biaya. Kadang sudah dibagi undangan, terus berantem. Aduh, stres. Kemudian menemukan sakit. Menemukan sakit itu bisa di dirinya, di anak, di orang tua. Betul ya? Terus beban ekonomi. Kalau ketika kuliah kan beban ekonominya sedikit. Ya, diberi jajan orang tua. Umur 30-an itu adalah umur kejepit. Umur kejepit. Kenapa saya katakan umur kejepit? 1, anak biayanya besar. Anak kadang 1, kadang 2, kadang 3. 2 saja sudah stres. Karena sekarang biaya semua mahal. Kedua, orang tua mulai tua. Orang tua mulai pensiun. Jadi yang mencari nafkah tinggal anaknya. Dan sekarang anak-anak zaman sekarang orang tua punya anak 2, 1, 3. Betul enggak? Ya, kalau cuma 2 kongsian. Kongsiannya berat juga.
Jadi kejepit sama anak, kejepit sama orang tua, satu lagi kejepit. Kejepit apa Bapak Ibu? Kejepit cita-cita. Loh kok cita-cita? Orang umur 30-an kan pengen sukses. Betul ya? Itu masa-masa berjuang. Kalau dia kerja, mungkin dia memberanikan diri buka toko. Kalau dia punya toko, dia memberanikan diri buka cabang. Atau dia memberanikan diri mulai dagang. Bayangin bebannya. Anak, orang tua, cita-cita. Kalau sukses, hebat. Kalau ada masalah, nyari saya. Betul ya? Setelah itu rajin ke wihara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut, wihara akan selalu penuh. Ya. Jadi kalau ketemu anak muda diajak ke wihara, ayo ke wihara. Enggak, saya banyak waktu. Belum tahu kamu, gitu ya? Tidak apa-apa, 10 tahun lagi saya balik, gitu ya? Ya, nanti 10 tahun, 12 tahun lagi dia yang nyari Bapak Ibu. Itu kemarin wihara di mana ya yang kamu ajak saya? Betul ya? Baik, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita cerita mental health. Ini kuliah singkat hari ini. Ya. Konsentrasi Bapak Ibu. Harus. Yang muda maupun yang sepuh. Kenapa? Karena anak zaman sekarang itu sedikit-sedikit kena mental. Sedikit-sedikit kena mental. Tapi itu hanya bahasa ya. Artinya mereka stres. Dan nanti akan ada banyak istilah-istilah yang populer di Indonesia setelah ini. Karena mereka sudah merujuk pada kena mental. Jadi saudara-saudari harus tahu istilah-istilah ini. Saya cari yang seru dulu. Ini saya nulis banyak. Saya cari di Google, penyakit mental paling populer di dunia. Nah ini yang populer ini. Ya. Yang populer banyak, saya ambil yang seru dulu. Paling seru, tapi jangan bilang seru lah, kasihan ya. Yang sakit itu kasihan ya. Seru dibahas, tapi orang yang menderita ini berat. Ya. Orang yang menderita ini berat. OCD. Siapa pernah mendengar OCD? Sedikit ya. Ya, ada yang tidak tunjuk jari juga enggak apa-apa. OCD itu tadi saya sudah hafal ya. Saya selalu hafal karena saya lulusan psikologi. Pas duduk di sini grogi. Ya, obsessive compulsive disorder, ya, OCD. Obsesif, ya, obsesif. Disorder itu kerusakan atau ketidaksesuaian. Ya, jadi terjadi ketidaksesuaian karena obsesif. Gangguan ini berat bagi penderitanya. Saya kasih contoh orang dengan gangguan ini. Contoh orang yang sehari bisa nyuci tangan 30-40 kali. OCD. Contoh kedua, ada loh orang, saya dengar dulu dari dosen saya, dia kalau mau keluar pintu, dia harus ketuk dulu sisi pintunya 4. Tuk 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 tuk. Dia baru mau masuk. Kok aneh Bante? Iya. Kalau nggak aneh namanya normal. Nah, karena aneh namanya OCD. Tapi itu semua ada backgroundnya. OCD itu karena memiliki pikiran yang mengganggu, dan pikiran yang mengganggu itu hanya bisa dihilangkan dengan rutinitas. Satu jenis rutinitas, kadang aneh, kadang normal, kadang biasa. Yang nyuci tangan itu kan biasa atau orang nyuci tangan. Tapi bisa 30 kali sehari, 40 kali sehari. Kok bisa Bante? Contoh. Ini contoh penyebab awalnya. Misalkan dia seorang suster, satu ketika dia merawat pasien. Pasiennya sakit, infeksi paru-paru, infeksi ginjal. Setelah diobati penyakitnya makin parah, makin parah, makin parah, makin parah, meninggal. Setelah meninggal dia baru tahu, muncul laporan, ternyata pasien itu selama ini HIV AIDS. Shock dia. Dia takut apa Bapak Ibu Saudara?
tertular. Saking stresnya, dia sering cuci tangan. Awalnya tidak sadar. Dia jadi takut dengan semua pasien. Karena ternyata setiap pasien walaupun datang tidak didiagnosa HIV AIDS, bisa saja HIV AIDS. Kayak pasien yang kemarin, betul ya? Udah diobati, meninggal, oh HIV AIDS. Sejak itu dia ketakutan sendiri. Setiap kali memegang pasien, cuci tangan. Setiap kali megang pasien, cuci tangan. Kalau itu masih normal. Betul ya? Gawatnya, hari Minggu atau hari libur, di rumah pun dia nyuci tangan setiap 10 menit, 15 menit. Kan enggak pegang pasien. Itu disebut OCD. Ya, sudah enggak pegang pasien. OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Ya, OCD. Nah, lanjut ya. Ada banyak pilihan ini ya. Yang mana dulu ya? Yang menarik dulu ya. Bipolar. Pernah dengar bipolar? Apa bipolar Bapak Ibu? Apa? Kepribadian berbeda bukan. Kepribadian ganda juga bukan. Nah, kalau kepribadiannya ganda, kita sebut multi personality. Kepribadian ganda. Ini sangat jarang. Sangat jarang. Tapi ada. Kalau multi personality, kepribadian ganda, aneh banget. Aneh banget. Misalkan di dalam dirinya ada dua kepribadian. Satu Anton, satu Tony. Ya. Dan Anton dan Tony ini beneran dua orang yang berbeda. Kalau di Indonesia namanya kerasukan. Oh iya dong. Ya tiba-tiba dia datang, saya Tony. Saya mau pulang. Bante mau kemana? Mau pulang. Pulang kemana Bante? Ya rumah saya di Malang. Aneh nih. Ini kok pakaian saya kok begini? Baju saya mana? Tiba-tiba saya jadi Tony. Namanya? Di Indonesia namanya kerasukan. Ya, tapi penyakit itu multi personality. Ada satu badan punya dua kepribadian, ya. Dan kadang-kadang sangat anehnya, kepribadian itu bisa sangat berbeda. Contoh, yang satu anak umur 10 tahun, yang satu bapak-bapak umur 50 tahun. Lebih aneh lagi, kadang-kadang bisa yang satu laki-laki, satu perempuan. Lebih aneh lagi, satu badan bisa lebih dari dua kepribadian. Bisa 4, bisa 7, bisa 11. Seumur hidup, saya belum pernah bertemu pasien demikian. Beneran. Ya, terus terang, walaupun itu adalah bidang keilmuan, mungkin kalau saya ketemu, saya akan sangat bingung. Mungkin dalam hati kecil saya akan punya pemikiran. Ini beneran atau acting ya? Ngerti enggak maksud saya? Ya, tapi saya juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Tapi itu adalah gangguannya, multi personality. Terus bipolar, Bante, bipolar gimana? Bapak Ibu harus tahu bipolar loh. Kenapa? Terkenal. Ya, terkenal. Bipolar itu perubahan mood yang ekstrim. Ya, perubahan mood yang ekstrim dan bisa tiba-tiba. Contoh, dan penderita bipolar itu cukup banyak. Bahkan orang-orang terkenal. Ya, ada artis di Indonesia bipolar. Ada artis di luar negeri bipolar. Britney Spears bipolar. Ya. Begini, orang bipolar itu dia punya 2 episode dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu perlu mengerti bipolar. Karena kalau nanti ketemu temannya bipolar, kita bisa bantu dia. Ya, kita sudah tidak kaku lagi, tidak terkejut. Orang bipolar itu 1 episode depresi. Jadi dia tiba-tiba depresi. Besok, misalkan depresinya sudah habis. Ganti. Episodenya manik. Manic episode. Happy dia tiba-tiba. Ya.
Jadi kalau ketika dia depresi, depresi dia tidak seberat orang depresi. Karena kan dia bukan penyakit depresi, ya. Dia penyakitnya bipolar. Nanti ada penyakit depresi saya jelaskan. Tapi dia disebut episode depresi. Ketika dia sedang episode depresi, apa yang terjadi? Dia semuanya pesimis. Semuanya pesimis. Tidak bisa ini, sulit. Tugasnya ini tidak masuk akal. Mana bisa selesai 10 hari? Aduh, kalau begitu saya tidak sanggup lah. Saya resign aja. Untuk apa ngerjain hal seperti itu? Semuanya pesimis. Dan kalau Anda tahu dia penderita bipolar, Anda iya-iya aja. Iya-iya aja. Ya, nanti besok dia sudah ganti topik. Besok gimana? Saya sudah ketemu ide. Oh, jangankan 10 hari. 3 hari siap. Ini caranya begini loh. Begini, begini, begini. Nanti ya, 5 tahun yang akan datang, ini mau saya beserin. Cabang harus 5. Dia lagi manik. Lagi semangat 45. Semua idenya keluar. Minggu depan, pesimis lagi. Stres lagi, cari Anda. Gak bisa ini. Gawat. Begitu ya. Kepribadiannya tidak ganti. Orangnya nggak ganti. Orangnya sama, tapi dia punya 2 episode. Dan itu bisa dipicu sangat banyak hal. Sangat banyak hal. Makanan, stres, dan sebagainya. Dan gangguan itu bakat. Saya ulangi. Gangguan bipolar ini bakat. Apa artinya bakat, Bapak Ibu? Diturunkan oleh orang tua. Bakat. Artinya kalau bakat, bukan karena dia lemah, ya karena memang dia punya bakat. Apalagi yang bakat, Bante? Diabetes. Diabetes bakat ya? Ini bakat bahasa kedokteran. Ya, diabetes itu bakat. Tensinya tinggi, itu bakat. Ya, kalau orang tuanya tensi tinggi, umumnya anaknya tensinya tinggi. Jadi gangguan-gangguan mental ini banyak yang bakat. Karena kita tahu gangguan mental ini banyak yang bakat, kita jangan menertawakan orang yang menderita ini. Tapi kita bantu. Bukan dia manja, bukan dia lemah. Tapi itu bakat, mau bagaimana lagi? Kita bantu. Dan orang yang menderita ini harus belajar penyakitnya sendiri. Sehingga nanti dia bisa normal. Ya. Jadi siapa yang punya gangguan seperti tadi misalkan atau keluarganya, cari psikiater yang baik, dokter jiwa yang baik ya, lalu konsultasi ya. Di mana cari yang baik, Bante? Ya barangkali kalau psikiaternya juga tinggal sering puja bakti ke wihara, biasanya itu psikiater yang baik ya. Atau cari yang sesama Buddhis misalkan. Ya, atau tanya temennya. Karena bipolar ini ada obat, namanya mood stabilizer. Begitu diminum, moodnya bagus selama berbulan-bulan. Tapi tidak harus mengkonsumsi obat. Karena ada yang mengatakan konsumsi obat itu ada efek sampingnya. Kalau tidak konsumsi obat, dipelajari sebaik mungkin supaya tidak terkena masalah-masalah yang memancingnya, bahasa Inggrisnya trigger. Baik, kita langsung lanjut ya. Saya hanya bahas sedikit hari ini. Hanya 5 Bapak Ibu. Sudah 2 saya bahas ya. Saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu kok jadi tegang semua. Depression. Depresi. Ya, ini depresi beneran. Kalau tadi depresinya episode bipolar. Ini jauh lebih berat. Bukan pesimis lagi. Ya, orang yang depresi itu bahkan bisa merasa hidup itu tidak ada gunanya. Ya. Depresi juga bakat. Ya, depresi juga bakat. Jangan terkejut, ya. Bapak Ibu Saudara, di sini saya catat supaya saya tidak lupa ya. Depresi itu dikategorikan depresi dalam kedokteran apabila setidak-tidaknya selama 2 minggu dia mengalami mood yang rendah. Low mood, mood yang rendah. Lalu harga diri yang rendah. Merasa hidup ini dia tidak berarti. Ya, dia merasa dia gagal. Dia merasa dia tidak ada gunanya. Dia tidak ada prestasi dan segalanya. Lalu kehilangan ketertarikan. Ini penting. Kehilangan ketertarikan atau kesenangan pada sesuatu yang normalnya menyenangkan. Ya.
Jadi tiba-tiba hal yang menyenangkan kok jadi nggak menyenangkan. Kok tiba-tiba tidak tertarik dengan apa yang sebelumnya menarik. Nah, ini kategori depresi. Ya. Menurut satu dokter yang saya ikuti, studi mengatakan bahwa hampir setiap orang setidaknya pernah mengalami fase depresi satu kali dalam hidupnya. Ya. Contoh ketika gagal dalam satu hal. Jadi, pengalaman depresi ini hampir pernah dialami setiap orang, terutama yang sudah cukup tua. Tetapi kalau dia gangguan depresi, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau orang normal, dalam waktu 2 minggu, 1 bulan sembuh. Ya. Bahkan ada orang yang bangkrut, benar-benar habis semua, 3 bulan lagi dia sudah bisa tertawa lagi dan mulai kerja lagi. Ya. Atau 2 bulan kemudian, tiap orang berbeda-beda. Tapi orang yang dengan gangguan depresi karena tadi itu bakat, dia bisa tiba-tiba depresinya 4 tahun, 3 tahun. Yang orang lain itu selesai dalam waktu 3 bulan. Karena bakat. Ya. Jadi kalau ada yang mengalami depresi berat, saya pernah dapat umat murid ingin mendaftar Pabaja tapi depresi berat, kasihan sekali ya. Tapi berhasil mengikuti sampai 10 hari dari 14 hari. Atau 8 hari dari 14 hari. Setiap 2 hari ketemu saya. Ya, setiap 2 hari ketemu saya, kenapa? Karena orang depresi itu sangat pesimis. Jadi saya harus menularkan optimisme saya. Saya udah nggak bisa Bante, berat sekali. Saya mual, ikut pelajaran juga mual. Mau muntah Bante, saya pulang aja ya. Lalu orangnya nggak bisa senyum. Kasihan. Nggak bisa senyum. Saya nggak pernah lihat dia senyum. Ya. Obatnya sebungkus. Sudah minum obat? Saya harus kasih dia semangat 1 jam. Semangat lagi. Nanti 2 hari, habis lagi semangatnya. Ketemu saya lagi. 1 jam lagi. Yang terakhir 2 jam juga sudah nggak mempan. Ya Bante, saya pulang aja. Saya mau pulang aja. Ya udah. Lepas jubah. Ya, tapi sama Nera. Selesai lepas jubah, dia ringan lagi. Karena kenapa? Karena dia bisa tidur lebih siang. Kalau jadi samaner kan bangunnya jam 4, betul ya? Nah sekarang dia jam 4 dia bisa tidur lagi. Bangun jam 7. Karena tidur itu sangat mengganggu mood. Betul enggak? Orang normal saja kalau kurang tidur, stres toh? Bagaimana orang stres? Super stres. Nah, jadi dia setelah bisa tidur lebih panjang, dia mau loh ngikutin pelajaran. Nanti saya mau ngikutin pelajaran. Oh boleh. Dia ikut sampai habis. Luar biasa. Tidak tahu sekarang kabarnya bagaimana. Ya. Semoga sakitnya semakin membaik. Depresi itu bakat. Bapak Ibu Saudara, depresi di tahap yang sangat berat biasanya memicu pemikiran untuk bunuh diri. Tetapi ada satu jenis depresi, saya belum pernah dengar, belum pernah ketemu pasien seperti ini. Saya baca, saya lihat di kumpulan penelitian. Depresi yang paling berat sampai orangnya lumpuh. Jadi orangnya lumpuh, dibawa ke rumah sakit, di-scan otaknya, tidak ada cacat otak sedikit pun, tidak ada stroke, tidak ada pembuluh darah yang tersumbat ataupun pecah. Normal semua, tetapi dia tidak bisa bergerak satu badan. Lumpuh karena stres. Bagi saya, ini kebalikannya jana. Anda tahu jana? Jana itu adalah kebahagiaan tingkat tinggi yang dicapai dengan meditasi. Jadi kalau orang bermeditasi sampai mencapai tingkat jana, batinnya itu sangat bahagia setiap detiknya. Nah, ini kebalikannya. Batinnya sangat menderita setiap detiknya sampai dia lumpuh. Saya pikir penyakit ini lebih berat dari penderita kanker. Kenapa? Orang yang menderita kanker aja masih bisa ketawa loh sama temannya. Masih bisa ketawa sama keluarganya. Walaupun nanti teman atau keluarganya pulang, nah dia stres lagi. Tapi ketika ada teman dan keluarganya kan dia ikut tertawa. Betul ya? Ya. Kadang kita datang ke teman yang keluarganya meninggal.
Ketika dia bertemu teman-temannya di rumah duka, ada loh yang masih berjuang untuk bisa menyapa kita, senyum. Ya enggak? Berjuang dia, menyapa kita, senyum. Dia masih bisa senyum. Walaupun nanti pulang, kita pulang, dia sedih lagi. Tapi dia masih bisa berusaha untuk senyum. Ada yang masih bisa sedikit bercanda. Ya. Tetapi ini depresi sampai lumpuh. Itulah beratnya. Bapak Ibu Saudara, karena waktu saya tidak banyak, sebenarnya di sini masih ada 2 yang ingin saya bahas, tapi sudah tidak cukup waktunya. Yang sudah saya tulis itu adalah skizofrenia. Skizofrenia ini orang sakit jiwa yang Anda ketemu di jalanan. Ya. Lalu yang kedua saya tulis di sini panic disorder. Ya, orang yang panik tiba-tiba. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke bagian terakhir pelajaran pagi hari ini yang semoga akan sangat berguna untuk Bapak Ibu. Kita tahu bahwa banyak sekali penyakit mental itu bakat, tapi juga ada pemicunya. Ada seseorang yang bakat, dia bakat diabetes. Tapi dia jaga makan, betul ya? Sehat sampai tua. Jadi kalau kita tahu kita punya bakat sakit mental, maka kita harus jaga mental kita dengan baik. Bagaimana tahu Bante saya bakat sakit mental? Terlalu gampang stres. Bandingkan sama teman kita. Kalau hal seperti itu belum membuat dia stres, hal seperti itu sangat membuat kita stres, mungkin kita punya bakat sakit mental. Tapi jangan langsung menuduh. Mungkin dia tidak stres karena dia banyak pengalaman. Ya, Anda amati sendiri. Anda amati sendiri. Kalau setiap hari 24 jam Anda terlalu sering cemas, biasanya orang tua. Semakin tua kecemasan semakin tinggi. Hati-hati. Ya, Anda sudah mungkin mental tidak sehat. Bagaimana Bante supaya mental sehat? 10 menit terakhir. Nah, Anda boleh lihat jam itu. Nah, harus makan siang ini ya. Nah, sebenarnya kalau saya bahas serius, ada slide-nya. Saya kasih lihat Anda, ini loh orang skizofrenia. Ini loh orang gangguan paranoid. Seru juga ya kelasnya ya. Ya, satu waktu ya, tapi tidak janji ya. Ya, saya punya prinsip hidup. Kalau marah jangan berbicara, kalau senang jangan berjanji. Ya, kalau sudah marah diem. Nafas masuk, nafas keluar. Begitu ya. Kalau lagi seneng jangan janji. Kadang lagi seneng umat itu mau ngasih saya jadwal. Bante tanggal segini datang lagi ya. Saya mikir, ini lagi seneng saya, hati-hati. Jangan-jangan saya sibuk ya. Hati-hati. Ya nanti saya lihat jadwal dulu ya. Di chat aja di chat ya. Kadang-kadang kelupaan. Pernah lagi seneng. Bante bulan Mei ya Bante ya. Tanggal segini, tanggal segini. Boleh, boleh. Kosong agenda saya. Kasih janji. Rupanya pas hari itu ada rapat sangga deket-deket hari. Wah stresnya minta ampun. Tapi ya udah. Tidak apa-apa. Pengalaman hidup. Ya. Kalau marah jangan berbicara. Kalau seneng jangan berjanji. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir. Aduh ini bagus sekali. Semoga banyak yang bisa mempelajari. Bagaimana ajaran Sang Buddha supaya mental kita kuat? Wajib ini diketahui. Wajib. Nomor 1. Detachment. Itu nama kerennya. Pasti minggu depan lupa. Detachment. Tidak melekat, ya. Belajar jangan terlalu melekat pada hal-hal yang bersifat material. Ya. Di dalam Dharma Sang Buddha mengatakan segala sesuatu anicca. Yang hari ini teman, besok pun bisa berpisah. Betul ya? Berpisah karena apa? Karena konflik bisa. Karena apa? Pindah kerja bisa, pindah rumah bisa, pindah alam juga bisa. Ya, sayang sesayang-sayangnya harus paham anicca. Segala sesuatu tidak kekal. Hari ini Anda punya badan yang sehat, harus dijaga dengan baik sambil sadar. Ya, nanti tua juga. Ya, dan kalau nanti sudah ketuaan datang bisa menerima. Supaya apa? Tidak terlalu stres. Hari ini Anda punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Dihargai, dijaga.
sambil paham ya. Ini pun akan berlalu. Yang baik, yang buruk semua akan berlalu. Tapi bukan berarti pesimis, nanti depresi. Tetapi ketika Anda punya hidup yang baik, gunakanlah kesempatan itu untuk belajar dhamma. Ya, karena ketika hidup Anda baik, Anda punya banyak waktu. Ketika hari ini misalkan ekonomi Anda baik, ya Anda punya banyak waktu. Karena nanti kalau ketika ekonomi Anda terganggu, Anda harus lembur, betul ya? Apakah yang kerja, apakah yang dagang, Anda harus lembur. Jadi ketika semuanya sedang baik, belajar dhamma. Belajar mengurangi kemelekatan pada semua hal. Ya, kalau kemelekatan Anda sudah lebih berkurang, itu ditandai dengan barang yang Anda sukai, jatuh, lecet, Anda tidak terlalu sakit hati. Itu pertanda Anda sudah ada kemajuan. Ya, satu ketika mobilnya lecet, sret, cukup banyak. Terus Anda turun, waduh lecet, anicca. Gitu ya. Wah, dalam hati, lulus saya ini dharma, saya lulus. Kelas Bante Abhijato saya lulus. Jangan senang dulu. Itu karena Anda pas bawa mobil yang tua. Ya, nanti Anda ganti Pajero Sport ya. Sret. Nggak bisa gitu ya. Mau anicca nggak bisa. Ya, langsung ini siapa ini yang bikin lecet ini? Saya cek CCTV, saya kejar sampai dapat. Lihat aja, saya cari orangnya. Nggak bisa ini saya lepasin. Lupa sama anicca ya. Belum lulus, mobilnya tua ya lulus ya. Enak aja HP-nya yang katanya bahasa sekarang HP kentang ya. Nah, HP kentang itu HP tua ya. Nokia misalkan. Wah, jatuh. Anicca, saya mah dharma tinggi, masukin lagi. Iya, karena belum ganti HP ya. Coba baru ganti HP ya. Begitu HP-nya jatuh, sakitnya sampai sumsum tulang belakang. Tapi kalau Anda punya barang bagus, lecet, jatuh, Anda bisa memahami, ya udah, enggak apa-apa. Lain hari hati-hati. Betul ya? Lain hari hati-hati, jangan juga pasrah. Lain kali hati-hati. Kemelekatan Anda mulai berkurang. Bagaimana Bante agar kemelekatan berkurang? Senang berbuat baik. Berdana. Berdana itu tidak hanya uang, tapi juga waktu, berdana tenaga, berdana nasihat, ya, barang, ya, dan sebagainya. 5 menit terakhir. Belajar dhamma. Saya menyarankan Bapak Ibu belajar dharma itu dengan senang hati. Bahkan kalau bisa dijadiin hobi. Ya, dijadiin hobi. Hobi itu harus yang bagus. Hobi itu tidak harus satu. Hobi itu boleh banyak. Bapak Ibu harus punya hobi yang membuat badan sehat. Hobi yang membuat bijaksana. Hobi yang kalau bisa nambah uang atau tabungan. Ya, ini bukan bahasa saya. Saya belajar dari seorang pintar namanya Naval Rafikan. Dia memberitahu bahwa hobi itu jangan satu. Hobi itu 4. Hobi yang menambah kesehatan. Hobi yang menambah kepengetahuan. Hobi yang menambah tabungan. Hobi yang menambah kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau tularin Anda, saudara-saudari, hobi yang menambah kebijaksanaan. Apa itu? Senang belajar dhamma. Caranya bagaimana? Cari biku yang ceramahnya Anda suka. Siapa aja. Kalau sudah ketemu satu, saran saya dengerin sampai habis, Bante itu aja. Kalau pas Anda rajin, ya. Kecuali sudah mulai jemu, ganti biku yang lain. Tapi apa alasannya? Saya meminta saudara-saudari cari satu Bante yang Anda suka, lalu dengerin semua ceramahnya. Apa maksudnya? Supaya pelajarannya lengkap, betul ya? Ya, contoh Anda boleh cari Bante Santacito, dengerin ceramah beliau 1 tahun, 2 tahun. Atau Bante Panyawaro, atau Bante Utamo, Bante Atadiro. Saya melakukan itu dulu sebelum menjadi biku. Ya, ada satu Bante saya senang sekali, saya dengerin non-stop 3 tahun. Non-stop 3 tahun. Dan apa yang beliau ajarkan ke saya, walaupun lewat MP3, itu menjadi dasar dhamma saya sampai hari ini.
Terakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saya tulis Dhamma adalah imun untuk mental health, ya. Senang mendengarkan Dharma. 2 menit terakhir Bapak Ibu. Senang bermeditasi, ya. Meditasi Bapak Ibu bisa ikut program, bisa ikut one day mindfulness, bisa ikut retreat, ya. Tapi salah satu yang saya tawarkan adalah meditasi ketenangan. Nafas masuk, nafas keluar. Ada waktu duduk menenangkan batin. Nafas masuk, nafas keluar. Dalam sehari-hari, begitu Bapak Ibu menemui stres, dalam keadaan apapun, nafas masuk, nafas keluar. Sangat membantu. Karena tadi Bapak Ibu lihat, semua gangguan mental ini, walaupun secara kedokteran dikatakan ada yang bakat atau genetik, tetapi semuanya dipicu oleh pikiran yang tidak tenang. Ya, kalau Anda punya skill untuk menenangkan pikiran, Anda menjadi jauh dari gangguan mental. Jadi ketika mental Anda sudah terbebani, rilekskan batin Anda. Cara merilekskannya bagaimana? Stop berpikir. Jangan berpikir dulu. Duduk, nafas masuk, nafas keluar yang tenang dan rileks. Tidak harus menutup mata, ya. Kalau di tempat itu tidak bisa menutup mata, buka mata. Hanya punya 20 detik ya boleh. Mau 2 menit ya boleh. Sesering mungkin setiap Anda stres. Bante, saya stres sepanjang hari. Ya Anda boleh nafas sepanjang hari. Ya enggak apa-apa, bener. Nanti jadi nyaman ya. Tapi setelah itu berpikir. Kan tidak berpikir itu hanya sebentar ya. Setelah itu pikirkan solusinya. Itu Bapak Ibu, semoga sangat membantu kehidupan Bapak Ibu ya. Pas ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.